if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Kabar terbaru, kapan ya sebenarnya Ole Roemeny gabung Timnas Indonesia? Komposisi Timnas Indonesia berubah terus dengan kedatangan pemain naturalisasi. Asisten Sintayong beri tanggapan. Bahrain takut ya, takut saja, nggak usah bikin alasan yang aneh-aneh. H-6 Piala AFF 2024, Sintayong mulai racik taktik Timnas Indonesia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Bermain untuk posisi striker, pemain FC Utrecht ini bisa jadi solusi untuk sektor penyerangan skuad Garuda. Masalah di lini depan sering jadi sorotan karena Indonesia belum memiliki sosok tajam di depan. Ole sendiri musim ini sudah bermain dalam 12 laga di Liga Belanda dengan kontribusi 2 gol. Hadirnya pemain tersebut juga cukup krusial karena Sintayong biasa mengandalkan Rafael Strijk di posisi striker. Strijk sendiri juga merupakan winger meski perlahan bisa cukup optimal saat mendapatkan tugas baru tersebut. Namun, krisis striker tajam masih menjadi masalah di skuad Garuda dan ini harus segera diselesaikan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan bahwa proses naturalisasi Ole Roemeny masih berjalan. Sesuai info yang diterima, saat ini sedang diproses. Memiliki waktu yang cukup longgar, Ole diproyeksikan debut pada bulan Maret tahun depan. Tepatnya saat skuad Garuda bertanding melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harinya pemain berusia 24 tahun ini diharapkan menjadi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda. Sumarji melanjutkan, saat ini Exco PSSI Arya Sinulinga yang sedang mengurus terkait berkas Ole. Dia juga masih menunggu perkembangan terbaru dan juga berharap sang pemain bisa hadir sesuai dengan jadwal. Kembali lagi kita akan ikuti perkembangan Ole. Saya kira teman-teman media nanti bisa mengikuti lewat Pak Arya. Lewat Pak Arya sejauh mana perkembangan kaitannya dengan Ole Roemeny. Demikian dikatakan oleh Sumarji. Berita selanjutnya, asisten Sintayong di Timnas Indonesia, Cho Byung-guk memberikan tanggapan soal komposisi skuad Garuda yang sering berubah dengan datangnya banyak pemain naturalisasi. Timnas Indonesia melakukan program naturalisasi secara bertahap. Hal itu membuat pemain yang tergabung secara berkala. Misalnya saja Miss Hilgers dan juga Elian Reinders membela skuad Garuda pada Oktober 2024 lalu. Setelah itu, di November ada Kevin Dix yang datang. Hal ini diakui menjadi tantangan bagi para staf pelatih sebab pemain Timnas Indonesia dianggap masih dalam masa transisi karena komposisi pemain terus bertambah dengan adanya naturalisasi. Dalam hal ini ada beberapa bagian sulit di setiap pertandingan. Sebagai contoh, tim berada dalam masa transisi karena pemain naturalisasi terus tergabung, kata Cho Byung-guk dikutip dari Best 11. Dan ini tidak berarti pihaknya berjalan dengan mantap sebagai sebuah tim, tapi para pemain berubah setiap kali berkumpul. Nah, jika nantinya posisinya dan komposisinya telah stabil dan juga terbangun chemistry dengan baik, maka skuad Garuda bakal tampil lebih baik lagi. Jadi ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Dia berpikir para pemain juga bisa menjadi lebih baik jika mereka tetap bersamanya dalam waktu yang lama, kata Cho Byung-guk. Saya berpikir jika saatnya tiba, ketika para pemain bersatu, mereka akan tampil lebih baik dari saat ini. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, walau skuad Garuda menjalankan program naturalisasi, Sintayong juga menyiapkan regenerasi di masa mendatang. Hal yang diciptakan pelatih sampai batas tertentu adalah perubahan generasi. Ketika saya datang, saya melihat pemain muda yang berkembang pesat. Saya pikir pelatih melakukan pekerjaannya dengan sangat baik dalam menciptakan tim. Dengan bergabungnya pemain naturalisasi, saya yakin sepak bola Indonesia akan berkembang ke level berikutnya jika proses ini berjalan dengan baik. Demikian kata Cho Byung-guk. Dan berita selanjutnya, K-drama jelang melawan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Timnas Indonesia meraih hasil imbang dengan skor 2-2 ketika bertandang ke Bahrain. Namun laga itu berakhir dengan kontroversi. Akibatnya, banyak netizen Indonesia yang menyerang akun Instagram Federasi Sepak Bola Bahrain. Imbasnya, BFA kemudian menganggap bahwa ketika timnya bertandang ke Timnas Indonesia, maka situasinya tidak aman. Maka dari itu mereka bersuara ke FIFA agar venue laga melawan skuad Garuda dipindah. Meski direspon oleh AFC, permintaan BFA sejauh ini belum disanggupi. PSSI mengaku bahwa Indonesia aman untuk bertanding. Nyatanya Jepang serta Arab Saudi tidak mendapatkan kesalahan ketika melawan ke Stadion Bung Karno, Jakarta.
Akan tetapi, media Bahrain juga masih tidak percaya. Mereka membuat laporan bahwa sedang menunggu FIFA dan AFC untuk kepastian venue. Semua tempat pertandingan masih harus dikonfirmasi oleh FIFA dan juga AFC. Bahrain akan bertanding melawan Jepang, kemudian melawan Indonesia di kandang lawan. Tambah laporan tersebut. Artinya, media Bahrain itu ketakutan di mana venue pertandingan timnas Indonesia belum mendapat kepastian. Berita selanjutnya, setelah 1 pekan kumpul untuk training camp atau TC, timnas Indonesia di Bali, pelatih Shin Tae-yong mulai meracik taktik di minggu kedua. Pelatih yang akrab disapa STY itu sudah otak-atik komposisi yang cocok untuk Piala AFF 2024. Di mana saat ini, skuad Garuda sedang menjalani TC di Bali untuk Piala AFF 2024. Kejuaraan itu berlangsung pada 8 Desember hingga 5 Januari mendatang. Sebanyak 33 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa pemain sudah dipulangkan oleh Shin Tae-yong. Salah satu pemain yaitu Doni Tri Pamungkas mengatakan Shin Tae-yong sudah mulai mengasah taktik anak asuhnya. Di minggu sebelumnya, kata pemain Persija Jakarta itu fokus pada peningkatan fisik pemain. Ya, hari ini kemarin kita latihan taktik dan kita mulai latihan taktik karena mempersiapkan Piala AFF nanti dan membangun chemistry satu sama lain, kata Doni dalam keterangan yang diterima oleh suara.com. Doni mengatakan seluruh pemain dalam kondisi oke, skuad Garuda juga bisa mengikuti semua materi latihan yang diajarkan oleh Shin Tae-yong. Saya rasa kondisi tim cukup baik dan di minggu pertama kita fokus ke latihan fisik, setelah itu kita fokus ke latihan taktik. Di Piala AFF 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Skuad Garuda juga belum sekalipun menjuarai Piala AFF, padahal timnas Indonesia sudah 6 kali berlaga di final, namun selalu gagal untuk angkat trofi. Kompetisi yang selalu dinantikan ini akan mempertemukan tim-tim terbaik di Asia Tenggara dan juga skuad Garuda siap menyongsong turnamen dengan tekad besar untuk meraih gelar juara pertama mereka. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, pemain naturalisasi, serta pemain senior yang berpengalaman, skuad Garuda optimis bisa menghadapi tantangan besar di turnamen ini. Tahun ini Garuda membawa semangat baru dan kepercayaan diri tinggi untuk menjadi raja baru Asia Tenggara setelah sebelumnya sukses mencapai round 3 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi sempurna antara pemain muda berbakat, pemain naturalisasi, dan juga pemain senior yang sudah berpengalaman, Indonesia optimis mampu menembus batas yang membawa pulang trofi yang telah lama dinantikan. Hasil positif ini tak terlepas dari dukungan supporter yang setia dan kualitas tim yang terus berkembang. Semangat baru dan juga optimisme tinggi membawa harapan besar untuk timnas Indonesia meraih hasil terbaik. Komposisi tim yang solid dan juga permainan yang semakin matang membuat Indonesia semakin siap untuk menghadapi rival-rival tangguh di turnamen ini. Bagi timnas Indonesia, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bukan sekedar turnamen biasa. Ya, ini adalah kesempatan untuk mencatatkan sejarah baru dan membuktikan bahwa Garuda mampu menaklukkan Asia Tenggara.